Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido di Ora di Maha Podcast di channel YouTube Ubest TV. Hari ini saya kedatangan kok kedatangan ya. Saya panggilkan. Saya kedatangan teman dan kakak. Ini kakak dalam artian yang luas ya. Tapi ini saya mentor juga mungkin bagi saya. Langsung saja kita kenalkan. Ini dia Mas Ardi. Halo, selamat siang apa selamat sore nih? Pokoknya sing bilangnya esok ya, selamat esok ya, selamat pagi ya. Oke, Mas Ardi gimana kabar? Baik, alhamdulillah Mas Ridho, alhamdulillah baik ya. Kita kan udah lama nih. Lama, Sudah lumayan lama. Berapa bulan ini ya? Berapa tahun ini Berapa kita nggak pernah tahun bener? ngobrol ya kan? Bener. Mungkin Ketemu. kalau chattingan, kalau WA-han sering ya Mas ya. Sering. Tapi kalau ketemu gitu kayak ya. gini jarang. Kemarin terakhir saya sudah janjian. Oke, kita mau podcast, kita mau ngobrol tapi dibikin video gitu. Sudah deal jadwalnya, harinya sudah deal, waktunya sudah deal, ditungguin tidur. Padahal itu jadwal saya yang terakhir. Ternyata Mas Ardi tidur luar biasa. Tapi saya apa ya? Nggak apa-apa lah tidur karena nggak jadi nggak apa-apa. Yang penting Mas Ardi kan orang sibuk. Tiga wis sibuk. Tiga wis sibuk. Jadi terus ngomong anak. Mas Ardi, ya yang harap takon-takon ya Mas. Kayak bahasannya bebasan belah ya. Orang kudu nganggo bahasa Indonesia, Ya. orang kudu nganggo bahasa Jawa. Bukan bahasa Jepang ya apa. Mas, banyak sekali pertanyaan yang mau aku tanyain ke Mas Ardi karena sosok Mas Ardi ini banyak sekali pengalamannya. Mungkin di Bumi Ayu banyak sekali orang yang kenal Mas Ardi. Dari mulai orang biasa, orang yang punya jabatan, orang yang punya kekuasaan, Gitu. bahkan orang yang punya Bumi Ayu pun atau Brebes pun Mas Ardi kenal ya. Kayaknya kudu nyalek ya. Kayaknya kudu nyalek. Kayaknya teh ya, suaranya kayak nakeh men gitu. Wong bakal milih Mas Ardi kabeh. Mas, ceritain dong Mas, awalnya Mas Ardi itu ada di Bumi Ayu. Selain karena emang hidupnya sudah di Bumi Ayu, itu dulu apakah pernah kerja atau langsung berbisnis atau apa Mas? Alhamdulillah semenjak lulus kuliah tidak pernah punya cita-cita sedikit pun untuk bekerja. Bekerja. Ya kan? Jadi begitu lulus sekitar tahun 2005, 2006 itu langsung merintis sebuah usaha kecil-kecilan ya. Waktu itu masih ada lagi rame-ramenya rental VCD. Rental VCD. Rental VCD, DVD ya Iya. kan. Itu kita lagi rame-ramenya tuh di usaha seperti itu. Nah, kebetulan juga waktu itu saya menjadi salah satu pelopor adanya rental VCD, di Bumi Ayu. Ini Itu jelasin dulu Mas. Mungkin Gen Z. Orang-orang sekarang apa itu VCD? Ya. Bener nih Mas. Benar. Coba benar. takon anaknya Mas Aldi. Ken apa Kin? Kin sing gede ya. Kin kira-kira ngerti orang VCD? Kayak orang ngerti. Apa gue VCD? VCD gue apa Mas? Ya VCD itu kan salah satu modelnya kayak piringan kecil yang bisa di setel waktu itu di player, CD player atau DVD player. Itu kita ada alatnya ya, masuk ke situ untuk menonton TV atau mendengarkan musik ya. Itu atau ya dulu nonton melalui film ya. ya film-film apalah, bokep apa film apa itu. Itu generasi 2000 udah tahu semua itu. Bener. Ya kan? Antara mulai dari perubahan dari kaset pita ke CD ya. Kebetulan saya mulai usaha itu di bidang kaset CD. CD. Lah dari CD DVD itu modelnya kayak itu untuk nonton film atau nonton musik itu dulu mereka beli atau sewa. Sewa ya. Ya, karena memang waktu itu harganya cukup mahal ya. Lumayan mahal. Karena banyak yang sewa ya. itu. Nah, itu tahun 2006 udah mulai merintis usaha di bidang itu, ada PlayStation, warnet segala macam. Ya kebutuhan digital ya waktu itu memang udah masuk digital, kebutuhan digital waktu itu di tahun 2006 ya di CD, warnet, rental PlayStation ya. Itu awal-awalnya di situ. Dan akhirnya merambah ke dunia kuliner di tahun 2015. Itu udah mulai masuk 2015 bikin kuliner. Ya, waktu itu saya pertama kali ada event apa namanya ya, bazar kuliner ya. Bazar kuliner. Bazar kuliner waktu itu namanya
Paskul ya, pasar kuliner di Bumi ya, kita buka setiap hari itu dari jam 6 sore sampai jam 10 malam di Jalan PLN. Nah, kita mengundang banyak-banyak para pedagang dan awalnya itu malah mereka bukan pedagang, Mas Rito. Bukan pedagang. Bukan pedagang. Kita tatakan bagaimana membuat menu, ya kan? Cara membuat menu, mengonsep sebuah gerobaknya itu seperti apa. Kita tatakan semua itu. Kebetulan dari sekitar 25 pedagang waktu itu. 25 pedagang yang kita bina waktu itu ya. Jadi apa namanya ya? Awalnya Mas Ardi bisnis malahan ini ya. Apa namanya tadi di bidang-bidang yang jauh banget ya dari yang sekarang ya? Ya, jauh sekali. Dari jauh rentalan, dari penyewaan CD tiba-tiba ke kuliner. Kuliner. Itu awalnya tuh gimana tuh Mas? Ininya Mas, kok kecetus idenya tuh dari mana gitu? Kan tiba-tiba, loh kok ngeblank aja gitu? Orang-orang nggak punya usaha, orang-orang nggak punya, mungkin keahlian masak mungkin bisa, apa segala macam bisa. Tapi kan untuk jualan kuliner itu kan nggak segampang itu dong. Karena itu kan berkaitan dengan rasa, berkaitan dengan tampilan, berkaitan dengan itu. Itu gimana Mas? Awalnya itu gimana gitu? Sebenarnya untuk kita memulai sebuah usaha apapun ya, itu pada prinsipnya itu sama lah. Iya. Pada prinsip itu sama. Mulai dari kita katakanlah dari bengkel ke kuliner atau ke apapun ya yang sifatnya perdagangan, itu pada dasarnya itu prinsipnya sama. Itu sama. Jadi makanya saya bisa mengelola mulai dari digital ke kuliner, kebetulan sekarang ke otomotif ya. Otomotif ya. Saya otomotif ya. Yaitu hampir sama, basicnya itu hampir sama. Gimana tuh Mas? Cara mengatur. Ini kasih basicnya itu gimana Mas? Biar teman-teman yang lagi nonton, ini loh resepnya tuh begini. Siapa tahu ini jadi inspirasi buat teman-teman juga yang sedang galau, mungkin dia sekarang lagi bekerja atau dia sekarang pengangguran atau apapun. Tiba dia pengen jadi pengusaha kuliner misalkan atau pengusaha apapun. Nah, tipsnya gimana tuh Mas? Awalnya Mas? Tip yang satu sih pertama itu karena naluri ya. Naluri itu penting banget ya. Betul. Ya kan karena naluri. Tips yang kedua itu bagaimana kita cara mau memulai. Yang intinya kita niatan. Jangan niat lah, mulai dulu. Kalau niat. Kapanpun kita berarti mulai gitu ya. Langsung mulai. Secara tidak langsung kita akan menemukan sebuah kasus. Contoh kita masuk di dalam sebuah di bisnis kuliner, ya kan. Secara orang berpikiran awam ya, kita bisa memasak, ya kan, kita punya harga jual, kita punya harga beli, kita bisa menjual, yaitu kita bisa berusaha, udah mulai berjualan gitu ya. Itu nggak sesimpel itu. Sebenarnya nggak sesimpel itu ya, karena di saat kita membuka sebuah usaha, banyak hal yang harus kita pelajari. Intinya kita mau langsung memulai, dan kedua fokus. Oh gitu ya. Fokus itu kita penting banget ya, penting banget. Karena apa? Kita membeli bahan dasar. Katakanlah kita ada menu misalkan ayam goreng. Ya kan, ayam goreng. Kita membuka ayam goreng. Satu, kita akan menemukan kasus bagaimana cara memasak ayam. Ya, kita harus belajarin detailnya tuh. Betul. Ya kan, bagaimana kita menyajikannya seperti apa. Terus yang ketiga, cara penyimpanannya, konsistensi masalah rasanya. Rasanya betul. Itu banyak sekali kasus yang sampai sekarang pun saya sering terjadi miss di situ. bener. Di situ ya. Tapi ya kita harus selalu evaluasi. Oh gitu. Banyak hal yang memang harus kita pelajari. Ya intinya kita fokus bertahap, kita belajar satu-satu lah. Ketika kita sudah terjun, kita baru tahu kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau kita baru niatan, kita tidak pernah tahu kasusnya itu akan seperti apa. Awang-awang dok lah ya. Awang-awang dok. Benar. Kayak nembe ngobrol ya, awal baru 3 menit mungkin langsung tune in. Pembahasan berat banget kayaknya. Langsung awal dok, Mas Rito. Jadi yaitu kita memang harus langsung terjun, baru kita akan menemukan kasus. Betul. Dan setiap orang atau setiap tempat kita akan menemukan sebuah kasus yang berbeda-beda ya. Pasti betul. akan menemukan kasus yang berbeda-beda. Karena kliennya berbeda. Distributornya berbeda. Pembeliannya di mana berbeda semuanya. Berbeda semuanya. Makanya dia ada studi kasusnya ya. Dari semua orang-orang ini ya. Betul. Makanya jangan niatan dulu, mulai dulu ya. Mulai dulu. Baru ketemu permasalahannya gitu. Begitu mulai, oh iya ternyata harga ayam lagi naik. Bagaimana kita antisipasinya? Ternyata gimana caranya begitu kita jualan rame,
modalnya dari mana? Ya, Betul sekali. Bener kayak gitu Mas ya? Betul. Biasa masak untuk 1 kilo, tiba-tiba dapat orderan 30 kilo, pusing langsung. Tutup. Iya. Tutup. Daripada mumet, Balik. tutup. Jadi luar biasa nih. Baru berapa menit kita langsung dikasih bahan yang sangat daging, ya daging banget ini. Karena sebenarnya itu yang aku mau obrolin. Pengalaman-pengalaman yang sudah udah dialamin sama Mas Ardi ini. Ini kan pengalaman sangat berharga ya Mas. Iya. Dan nggak semua orang merasakan itu kan. Nah, salah satunya Mas, salah satu yang pengalaman mungkin gede banget ya. Tadi pindahan kan, kalau pindahan dari sini ke sini kan karena konsepnya sama lah ya. Yeah, Intinya sama, cara bisnisnya gitu. Yang pengalaman paling berharga adalah waktu pandemi, karena aku ngalamin banget. Betul, dan Mas Ardi juga ngalamin banget. Betul. Kasih ini dong Mas, kasih cerita Mas, gimana pengalaman pada saat pandemi dan Mas Ardi tetap bertahan dengan jualan dengan bisnis kulinernya. For your info, FYP nih ya. FYI, Mas Ardi punya kedai kafe, punya kafe, namanya Due Cafe. Nanti kita bahas juga Due Cafe, filosofinya apa dan segala macam. Tapi aku mau tahu dulu nih Mas, Due Cafe kok bisa bertahan Mas di tengah orang-orang lagi pada kesusahan, orang-orang lagi pada tutup nih kedainya. Nah, Mas Ardi bisa bertahan di pandemi itu dan sekarang malah tambah gede. Amin. Bener kan, tapi bener lebih gede kan. Amin. Dulu cuman segitulah ya, sekarang udah gede banget. Itu juga awalnya dari Paskul tadi ya. Dari Paskul. Nah, nanti kita bahas ini. Ini dulu yang penting karena ini penting banget nih. Gimana tuh Mas? Karena ini nyambung dari tadi tuh, berarti kan nyambung. Udah mulai. Nah, kita juga harus bertahan biar jadi gede itu gimana? Gimana Mas? Tahapan awalnya itu kita harus tahu tentang namanya manajemen ya. Kita betul. juga tidak terlepas dari sebuah manajemen. Kita harus menguasai tentang bagaimana kita membuat sebuah laporan, ya kan, evaluasi kita nanti Betul. akan seperti apa. Dasarnya kita membuat sebuah manajemen akuntansi itu ada yang namanya fixed cost, variable cost. Ya, fixed cost itu biaya tetap, kalau variable cost itu biaya tidak tetap. Ya. Jadi jika kita terjadi sesuatu, ya kita akan mempelajari dulu biaya apa saja. Variable cost itu kan berarti biaya tetap. Ya. Contoh biaya promosi, ya kan, salah satunya biaya promosi, terus biaya Gaji. Bukan, gaji itu biaya tetap. Tetap. Oh, ini variable ya, variable. Oke. Variable cost itu biaya Promosi, terus event, biaya perlengkapan atau pembelian apapun. Nah, kita pangkas dulu itu. Oh iya. Karena kita harus menyesuaikan dulu dengan yang namanya pendapatan kita. Oke. Kita pangkas dulu, ya kan. Setelah itu semua kita pangkas, tapi masih terjadinya minus atau kita masih terjadi ketimpangan dalam usaha kita baru ngejar yang namanya di fixed cost. Fixed cost, oke. Fixed cost itu kayak gaji, biaya speedy, PAM dan lain-lain lah ya, itu yang lain-lainnya. Kita pangkas dulu. Mulai dari karyawan, berarti karena biasanya pakai karyawan 30, ini kurangin dulu dikit gitu. Ya, atau masih ada tapi shift-shiftan gitu. Ya, itu masih ada, kita shift-shiftan. Contohnya kita asumsikan seperti halnya bak mandi, kolam, air yang masuk ke keran itu pendapatan kita. Ya kan? Ada sebuah pengeluaran untuk mengeluarkan air yang ada di dalam bak itu. Lah kita mulai tutup satu-satu. Oke. Agar debit air atau penghasilan kita semakin naik, tapi semakin banyaknya pengeluaran, betul. Berarti air itu kan semakin menyusutnya semakin cepat. Oh, betul. Karena air yang masuk ke dalam bak kita nggak seimbang, oh, semakin betul. kecil. Betul. Ya kan, semakin kecil. Dulu kita besar, walaupun lubangnya banyak, tetap tinggi airnya. Oh gitu. Jadi kita harus mempelajari juga ya, bagaimana biar bisa bertahan di semua masalah. Sebenarnya bukan cuma COVID ya. Ini tapi kan studi kasusnya karena kemarin COVID dan Mas Ardi lolos. Bener, ini kan lolos ya, salah satu ujian dan dia lulus gitu kan. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun loh, karena kebanyakan kan di tempat Mas Ardi itu banyak event. Iya, betul. Banyak kegiatan-kegiatan musik. Nah, dari banyakkan kegiatan-kegiatan musik itu malah nggak ada musik, malah tetap rame gitu. Ya, kita juga harus kucing-kucingan juga ya dengan petugas waktu itu. Betul. Iya loh. Ya kan, betul. sampai kita menggunakan sebuah cara di depan itu kita tutup semua, gelap. Ya kan? Betul. Di dalam party.
Tidak lalu kita party, ya kan? Makanya kita harus ya pinter-pinternya kita lah ya. Pinter kita. Tapi itu kan dulu waktu pandemi, ya kan? Betul. Sekarang udah nggak pandemi, aman lah ya. Aman lah ya. Dan alhamdulillahnya semakin besar gitu. Nah, betul. Amin ya Mas. Itu salah satunya. Ya, kan? betul. Dan ada banyak juga cara lain bagaimana waktu itu untuk customer itu datang ke tempat kita itu kan susah. Betul, Dilarang sangat-sangat waktu itu susah. ya, dibatasin. Akhirnya kita bekerja sama dengan para ojol lokal, Betul. memberikan sebuah persentase setiap orderan. Jadi si para ownernya ojol itu kita panggil, kita meeting. Setiap orderan kita kasih fee 20% dengan catatan setiap hari harus mempromosikan produk kita. Oh gitu. Nanti kita akan akumulasikan setiap bulan orderan itu berapa, dia dapat 20%. Oh gitu. Itu salah satu strategi yang kita gunakan waktu itu. Untuk bertahan ya. Untuk bertahan. Nah itu menjadi pembelajaran besar nggak sih Mas? Pada saat itu menjadi pembelajaran yang sangat-sangat berharga untuk Mas Ardi, yang akhirnya membuat Mas Ardi menjadi yang begitu aja gue mampu, masa yang gini enggak gitu. Itu sangat luar biasa karena pandemi itu tanpa kita duga ya. Iya betul. Tanpa kita prediksi, tidak ada persiapan apapun, tahu-tahu datang begitu saja dan dalam jangka waktu yang singkat-singkatnya. Dalam jangka waktu yang sangat lama. Gitu benar. Kan datangnya sangat singkat ya, bertahannya lama. Amunisi kita itu kan sampai habis kan. Betul banget ya Allah. Itu luar biasa ya Mas ya. Itu luar biasa. Kita kayak hampir setiap hari kita bikin acara itu Mas. Apa? Jumat berkah. Jumat berkah. Itu juga salah satu promosi. Sebenarnya promosi kita ya. Karena banner kita, terus postingan kita itu udah di mana-mana gitu. Betul. Itu selain kita membantu teman-teman yang sedang terkena pandemi, kita juga itu juga ya Mas ya. Mas Ardi nyong pentakon. Mas Ardi kan duwe ponsel apa Mas? Planet Cell gue sing akhirnya gawe gawe dadi Planet Organizer. Ya. Bener lah. Kuwi sedurunge sebelum Mas Ardi gawe sewan CD atau sesudahnya sewan CD Mas? Sebelum sewan CD. Planet Disk dulu itu namanya Planet Disk. Iya, Karena dari awal berarti kalau Planet Disk itu saya ulang berarti mulai buka itu tahun 99. SMA kelas 2 itu udah mulai nyewain. Mulai gitu. Kalau Planet Cell itu 2006. Oh berarti setelah Planet Disk ke Planet Cell. Ya, dulu Planet Disk terus Planet Multimedia karena kita banyak buka itu di PlayStation terus sama di warnet. Akhirnya kita jadi Planet Multimedia. Oh gitu. 2006 beralih ke Planet Cell. Lebih fokus ke seluler. Karena pada saat itu mungkin zamannya seluler lagi lagi rame-ramenya ya. Iya. Nah, kalau itu aku tidak terlalu tertarik Mas. Ya. Bagi aku ya, mungkin teman-teman tertarik. Aku lebih tertarik. Kenapa Mas Ardi kok tiba-tiba menjadi Planet Organizer? Karena ini pengalamannya banyak banget di sini. Segudang pengalamannya lebih gila lagi ini. Ini pokoknya pembisnis tulen nih, ulung banget nih di Bumi Ayu nih. Ceritain dong Mas karena banyak banget nih, ada artis ibu kota, artis lokal digarap sama dia. Dan bukan cuman musik. Trabasan, sikat. Yeah. Itu aku juga pernah, nanti kita ngobrol juga tuh tentang trabasan. Gimana Mas Planet Organizer Mas? Planet Organizer itu dulu kita mulai dari zaman SMA dulu ya. SMA kelas 2 itu adanya Planet Days. Saya bikin Planet Organizer. Iya. Waktu itu awalnya dari kita bikin acara-acara kelas meeting, pentas seni, perpisahan. Kita awalnya kita dari situ karena kita memang hobi di musik kan, sering ngeband. Lah kita mulai menggarap tuh acara-acara seperti itu, kecil-kecilan. Lah setelah lulus tahun 2001, lah kita mulai mengembangkan event-event yang acaranya di luar sekolahan. Skalanya lumayan gede gitu. Ya, tingkatnya waktu itu sekabupaten lah ya. Kita mulai ngarepin acara parade lagi rame-ramenya, festival, bahkan acara basket. Itu kita berawal dari situ. Oh, gitu. Ya kan kita dulu itu kita modal keliling ya.
Keliling. Bukan Nice. sih. Kita modalnya banyak, tapi ini Kita modalnya modal keliling. keliling. Modal cuma 20.000 hanya berbentuk proposal, terus kita keliling cari-cari donatur. Betul. Ya kan, ke toko-toko atau kita ke sponsor. Zaman waktu itu sponsor susah lah. Ya, Cari sponsor itu susah. Paling kita mengandalkan dari para donatur, lais yang kita keliling bahkan ke pasar. Oh, ke pasar, Mas. Kita pernah, saya masih ingat waktu itu keliling ke pasar pakai stop map. Iya. Itu ada yang ngasih 100 perak, 200 perak. Krecekan ini. Iya, cuman itu ya suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Luar biasa ya. Dari acara seperti itu kita bisa membuat sebuah konsep acara yang besar. Besar ya. Mungkin buat teman-teman sekarang apa sih itu gitu ya? Iya. Untuk keliling ngecrek lah ya. Iya. Ngecrek keliling pasar buat cari donatur untuk Iya. sebuah event. Pengalaman-pengalaman apa aja Mas yang menarik Mas? Ceritain dong Mas. Kan ini menjadi sebuah cerita di Bumi Ayu nih. Ada event-event gede, ada event-event menarik, ada event band, ada event apa oleh Mas. Pasti banyak pengalaman-pengalamannya. Selain pengalaman yang tadi ya untuk ininya. Pengalaman pada saat acara Mas. Nah, Apa tuh, Mas? kalau pengalaman acara, kalau acara sukses kita sering. Sering. Tapi pengalaman yang sangat waktu itu yang sangat berkesan bagi saya, kita spekulasi waktu itu membuat acara selama 3 hari. Oh, full 3 hari. Full 3 hari acara parade musik, basket 3-on-3. Ya. Yang kedua itu kalau sekarang itu kayak apa ya, yang motor-motor itu japsel apa ya, yang Japsel, dia atraksi lah ya, atraksi gitu. Itu selama 3 hari full. Lah 3 hari full itu. Lah kita bentrok waktu itu dengan kondisi cuaca yang hujan selama 3 hari. 3. Dan akhirnya pada suatu akhir acara kita minus di zaman 2004 kita minus 3,5 juta itu sudah hal yang sangat luar biasa. Gede banget gitu ya. Gede nepor. Aku kayak mutan. Mari ngajak-ngajak waktu itu sing admin aku pojleng ya. HP aku anyar. Motorola waktu itu. Duwe HP Motorola. Ya kan? TV karo DVD. Begitu acara jam loro penonton sepi karena faktor cuaca. Ya kan, faktor cuaca. Jam loro aku ngomong mari bocahan. Oke, HP aku didolna. Sampai ke gue Mas. Sampai ke gue. Ke TV. Ke DVD player. Iya. Didolna. Oke, aku nggak mau tahu sore acara selesai semua hutang atau alat-alat yang belum kita bayarkan itu harus dilunasin semua. Harus dilunasin dulu. Jadi jam 2 itu pusingnya apa? Ngedoli barang. Dulu pusing kan orang nasi nonton ya. Ngedoli barang. Lucu banget. Kayak motornya dape. Lah waktu itu terkumpul lah, semuanya itu terkumpul. Akhirnya kita bisa ngebayar semuanya. Semua. Lah yang diambil dari situ, kenapa orang akhirnya percaya kita komitmen. Komitmen ya, betul. Komitmennya mau kita hancur acara lah, mau kita rugi segala macam, tapi di luar kita tetap baik-baik saja kita gitu. tetap baik-baik saja. Oh benar. Itu ini juga buat pengalaman ini juga harusnya diterima dan namanya menjadi pembelajaran untuk teman-teman ya yang sekarang pada bikin event. Oh ya. Karena keluhannya saya kan mendengar bisik-bisik nih ya. Ya. Di awal rame, serius, semangat gitu. Di tengah-tengah kayak rada miring gitu. Bubar. Begitu ketahuan mau mau selesai, rugi, bubar jalan, bubar masing-masing. Utangnya kok nyontor melu-melu. Nah, itu salah satu tuh yang kenapa saya selalu membuat event ketika teman-teman saya yang memulai mereka tetek lah. Tetek ya. Karena kondisi apapun itu saya selalu tanggung jawab. Saya tanggung jawab ya. Sebagai dalangnya ya. Iya, sebagai dalangnya. Saya selalu komitmen untuk masalah hal semacam itu. Jadi ya sampai sekarang akhirnya dengan komitmen seperti itu orang mulai percaya. Oh gitu. Dengan kinerja kita. Event paling gede apa Mas? Untuk event yang besar itu kita pegang ya ketika kita jadi vendornya Jarum ya. Jarum ya. Jarum kita setiap tahun itu memegang hampir di atas beberapa 60, titik ya? 60 titik. 60 titik. Itu satu semester. Satu semester ya? 1 semester. 3 bulan? 6 bulan. Oh 6 bulan. 6 bulan itu kita hampir 64 titik. Oh. Dan itu dipegang artis semua ya? Iya. Dipegang artis sama Mas Ipang dan kawan-kawan kan. Ipang, Enji, terus ya? Cilok ya, Budi Cilok. Waktu itu. Itu yang megang Mas Ari. Bukan total sih ya. Kita waktu itu di sini hanya ngesup ya untuk segala macam oke. keperluannya. Keuntungan paling gede Mas?
Untuk apa itu? Event. Ini event dulu. Aku sekalinya sangat tertarik karena nih tahun-tahun ini banyak sekali orang-orang yang lagi pada bikin event, Mas. Kalau untung paling besar ya ketika kita ngetrip dengan Jarum itu ya. Tapi yang di luar artis ya. Iya. Karena kita yang itu yang 64 titik itu kita harus ngetrip setiap desa. Itu yang paling besar itu. Untungan paling besar. Keuntungan yang besar. Luar Karena biasa. apa? Akhirnya itu terjatuh saya membuka sound sama studio musik. Studio musik. Karena ya? apa? Di situ ada budget Betul. untuk penyewaan alat musik dan sound. Oh, Daripada gitu. nyewa, Mending tuku dewek. tuku dewek. Ya kan? Pembisnis sekali. Otaknya gue bisnis gue ngerti ya. Jadi bocah-bocah sing pada arep ada bisnis gue kayak gue kudu dipikirna semono ya, Mas. Iya, karena Bener. apa? Saya membeli peralatan waktu itu ya. Ya. Ya senilai hampir 80 sampai 90 juta ya. Tapi kan nilai per titik kontraknya itu kan lumayan. Betul. Yang akhirnya bisa untuk menutup Menutup pembelian modalnya. itu ya. Iya Betul. kan, masih ada keuntungan selisihnya dan ketika dijual itu ruginya sedikit. Betul. Jadi enak ya. Ya Pol. Pantesan senang mon gos pasang jarum atau pasang apa beningnya terus serah gue. Untungnya bisa akeh. Itu dulu sebelum pandemi Oh. ya kan. Kalau sekarang udah Ya udah. udah nggak main di situ. Oh gitu. Nah, yang lebih lucu lagi kita pernah bikin event bareng, guys. Oh ya, iklan Trabas. Event Trabas ada beta sama yang terakhir itu itu beta ya? Beta kedua Kedua yang ya? pertama itu komunitas trail Bumiayu. Ya. Itu seru banget, banyak banget pengalaman di situ. Aku jujur ya, Mas Ardi masih mau turun tangan bawa motor sendiri untuk ngecek jalan loh. Bener ya, Mas? Ya, Seru cek banget. jalur, Itu cek banyak jalur. banget pengalaman menarik. Kita sambil bawa kamera, kita sambil bawa drone. Mau metepol pokoknya. Kemutan ora, Mas? Kemutan ora? Siapa ya masing motornya kecebur, Mas? Jadi mlebu ning parit. Wis ora selewat mono, ki sing seru lewat mene iki gue. Mlebu ternyata jeblok kabeh motore, ora bisa munggah. Iya Iya, Mas. rombongan. Mas apa? Arane? Hani. Mas Hani. Mas Hani. Lucu banget. Kayak mana bisa ora? Wah, bisa, mantep pol. Beng, ternyata dia ada jumlangan. Motornya nyelam. Kok sih keselem karo motor-motor ya. Selam karena motor lucu banget ya Allah. Itu sampai segitunya Mas turun tangan turun tangan untuk memastikan. Iya, kita Event kan harus benar-benar safety ya untuk membuat jalur ya. Iya, Karena itu memang ada standar untuk membuat jalur pendek atau jalur panjang ya kan kita harus bisa ngestimasi waktu. Betul. Waktu mulai jam berapa, finishnya jam berapa ya kan. Betul. Terus di belakang juga ada yang namanya sweeper kan. Iya. Orang terakhir yang menyisir semua jalur. Jadi ketika acara peserta itu udah selesai semua start, sweeper itu di belakang ada beberapa orang yang dia menyusuri setiap jalur. Ya. Takutnya Betul. terjadi Kecelakaan apa segala atau macam. trouble ya kan. Dan yang paling luar biasa itu ketika event beta ya kan. Itu lebih lebih Itu seru lagi. ekstrim karena ada 80 motor yang terjebak di dalam hutan Dan ditinggal pergi. ya. Selama 3 hari kita evakuasi motor dari pagi sampai malam di dalam hutan. Itu pengalaman yang sangat luar biasa ya. itu, ya Tapi kan duitnya kayak Mas. Enggak, kalau itu kan itu vendor, jadi udah dimodalin. Jadi kita nggak mikir rugi. Pokoknya Gas untung wae, untungnya untung Arep motor sing digledakna 100 kan ya ora apa-apa kan wis untung. Cuman waktu itu keuntungan kita menipis karena apa? Untuk ambil evakuasi ya. Evakuasi. Betul. Sebenarnya evakuasi itu kan bukan tanggung jawab panitia. Tapi waktu itu saya harus mengambil sikap. Betul. Ya kan, kita bertanggung jawab lah. Berarti ini menjadi apa ya? Pelajaran buat kita semua sebagai pemimpin atau sebagai ketua atau sebagai produser untuk sebuah event. Iya. Yang penting adalah tanggung jawab ya, Mas. Oh iya. Dan komitmen ya. Iya, dan saya salah satu orang yang sangat komitmen untuk membuat suatu acara, orang yang terakhir keluar dari acara itu. Oh, gitu. Sampai semua Selesai. tim saya itu selesai, dipastikan udah keluar, udah lancar semua, saya baru pulang. Oh, Itu benar. salah Nah, satu ini luar biasa acara yang nih. pernah saya lakukan seperti itu. Benar, luar biasa ini. Nakoda kapal ya, jangan dulu dia pergi ya. Oh iya. Sebelum kapalnya wis goyang ya wis kabur nih. Oh iya. Kayak ABK-nya ya mati kabeh. Bener. Berarti
jadi raja terakhir ya Mas. Oh iya. Jadi raja terakhir. Wis pokoknya arep apa bae kok selamat disit nyong kerian ae kowe. Mati ora apa-apa penting nyong kerian ae kowe. Sementing prinsipnya ke semua timku harus Selamat ya. Selamat karo warga. Iya, Minim itu. gue Ya paling kan? inti. Kalau Ya. ada tambahan fee itu bonus. Bonus, Ya kan? benar. Ini Mas, apa namanya ya? Kita geser nih. Tadi kan udah ini event. Karena sebenarnya masih banyak lah event-event lain. Akhirnya jadi bikin dua kafe. Setelah tadi di depan dibahas Mas Ardi pernah bikin pasar kuliner. Ya. Itu kan ramai banget Mas. Ya. Ramai Ya. banget, crowded banget. Ya. Dan setelah itu acara itu bubar. Ya. Atau menutup diri, ditutup karena owner-ownernya ini sudah punya duit. Tiba-tiba pada gawe kafe kabeh. Ana Mas Ardi gawe kafe. Ya. Terus Mas Feris. Mas Feris gede banget Ya. bikin Gila Duren ya? Ya. Gildur. Dan yang lain-lain juga pada bikin kedai, bikin Semuanya apa segala macam. Itu kan salah satu bukti kesuksesannya Ya. Mas Ardi untuk membuat event. Mm-mm. Tiba-tiba Mas Ardi bikin kafe. Mm-mm. Ini kafenya juga kafe perjuangan menurut aku. Karena pada zaman itu Bumiayu masih belum ada ya, sudah ada tapi belum sebanyak sekarang. Ya. Dulu ada kafe tapi nggak terlalu gede dan nggak terlalu ramai orang-orang memperkenalkan kafe di Bumiayu dengan tempat yang segitu jauhnya dari pusat kota. Ya. Itu gimana ceritanya, Mas? Itu sebuah tantangan baru ya Ya. ketika saya membuka kafe di Bumiayu dan jauh dari perkotaan. Waktu itu ya Dengan akses jalan yang sangat rusak, sangat rusak, luar jauh, biasa. ya kan? Orang itu datang ke situ harus punya kendaraan. Betul. Effortnya 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 sangat tinggi luar lah. biasa. Heeh. Apa sih agar orang mau datang Betul. ke tempat kita ya kan? Paling nggak waktu itu kita harus menonjolkan sebuah karakter dari usaha kita. Oh, betul. Branding itu yang branding. paling kuatnya apa? Di apanya? Waktu itu aku nonjolin di kopi dan musiknya. Kopi dan musik. Musiknya kita tonjolin. Jadi orang akhirnya tersuges ya. Betul. Atas apa bahwa kalau kita mau pengen ngopi, pengen lihat musik atau apa ya di dua kafe. Dua kafe ya. Ya kan? Karena stereotip dulu nih ya, maaf nih. Kalau aku salah dikoreksi. Orang ke kafe itu kayaknya masih tanda tanya. Tanda gitu. tanya, ya. Betul. Orang masih belum banyak banget yang kenal orang Bumiayu ya. Mungkin kalau yang udah pernah merantau apa segala macam, nongkrong di kafe itu santai. Ya. Tapi kan pada saat itu orang nongkrong di kafe itu negatif banget Oh ininya, iya, pemikirannya. iya. Itu Betul. gimana tuh Mas dengan tantangan itu Mas? Nah, itu salah satu cara ya bagaimana kita memperkenalkan kafe waktu itu. Jadi di Bumiayu waktu itu nama kafe itu identik negatif. Betul. Itu sebuah tantangan yang harus saya hadapi. Lah, akhirnya kita kan mulai bersosialisasi. Nah, dan zaman itu enaknya media sosial udah mulai rame. Bagaimana kita menge-share sebuah kegiatan-kegiatan kita. Iya. Apa sih di kafe itu untuk ngapain sih? Betul. Ya kan, untuk ketemu teman, rapat lah atau Iya. apalah yang berada di kafe. Betul. Itu memang butuh waktu lama. Malah pernah saya didatangin itu sama Satpol PP waktu itu ya. Iya. Datang ke situ bahwa mereka pengen memastikan di kafe itu seperti apa sih sebenarnya. Oh, untuk mengetahui ya kegiatan Iya. apa yang ada di kafe ini gitu ya. Terus saya langsung menjelaskan bahwa nggak berbeda dengan bakso jenggot, bakso tulo. Saya hanya jual kopi, dia jual bakso. Betul. Sama aja, cuman kita ada tempat yang memang nyaman untuk mereka ngobrol, Betul. sambil ngopi, sambil itu. Sampai kita didatangin. Oh, Waktu gitu. itu. Sampai segitunya Mas. Sampai segitunya kita pernah didatangin. Wis dagangnya angel atau memperkenalkan kopi ini segala Iya. macam. Ditanyainnya kok bener atau tutulan apa sih, kok tutulan apa? Ya karena pada saat itu ngamburannya ya kafe yang ada negatif sekali. Ya, Bener ya, ora? Ada benar. kafe. Nih, ada kafe plus karaoke. Iya, itu kan tantangan. Singgal wengi gelut. Ngal wengi ana wong mabok kan akhirnya itu kan yang dilihat jadi patokan sama warga, sama masyarakat di situ. Betul. Dan Mas Ardi merubah itu. Merubah mindset. Ya. Akhirnya berapa tahun Mas? Berapa tahun atau berapa lama setelah itu orang jadi enggak, oh kafe itu ini ya gitu. 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun itu. Dulu itu kebanyakan yang datang ke kafe itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Ya kan? Oke. Sekarang hampir dibalik.
70% orang tua, 30% anak muda. Betul. Ya kan mereka itu akhirnya lambat laun mereka semakin tahu. Oh. Semakin tahu. Dan begitu hipsnya orang-orang ngopi di kopi-kopi senja apa segala macam tiba-tiba langsung duar rame Kita banget. kebantu kan waktu itu kasusnya sianida itu. Iya. Itu juga salah satu kasus yang Kopi. akhirnya orang jadi penasaran yang namanya kopi dan Vietnam. Kopi Vietnam itu seperti apa gitu ya? Iya, itu sangat membantu sekali. Orang banyak yang penasaran datang. Apa sih Gimana kopi Vietnam gitu ya? Iya, Oh. itu salah satu Turning apa ya? point lah ya. Iya. Turning point akhirnya orang-orang pada ngeh apa sih sebenarnya kopi? Apa kan mungkin dulunya orang taunya kopi saset. Ya, Tinggal buka, seduh, udah selesai. Iya. Ngopinya di rumah gitu kan sambil merokok. Ini enggak, ternyata ada yang namanya kafe yang bisa Kafe, ngopi iya. begitu. Karena emang Mas Ardi fokus ya Mas ya, Fokus. ngurusin kopi itu ya. menurutnya bagus. Itu mungkin salah satu kuncinya kali ya seorang pembisnis itu ya Mas. Iya, harus fokus. Dari awal saya pernah menjelaskan bahwa untuk kita memulai sebuah usaha ya kita langsung menjalankan dan fokus. Fokus Udah. ya. Orang rasa nganyang-nganyang ning liyane lah ya. Guna lagi dagang kopi, ana bari apa, ana bari dagang kieu, ana bari dagang bakso, ana dari ya mumet ya. Ora fokus ning tujuan kuwi siji kuwi mau ya Mas. Iya, iya. Siji urung sukses, urung sampai goal, urung sampai titik ki wis rampung, wis pindah maning ya. Iya, Nafsu mungkin ya Mas. betul, betul. Kita harus benar-benar fokus dalam satu usaha itu memang fokusnya itu bisa sampai usaha itu bisa berjalan secara autopilot ya. Bisa berjalan sendiri. Ditinggal, Walaupun kita mau keluar mau apa, itu usaha kita tetap berjalan. Itu karena juga hal yang harus dipelajarin. betul banget. Karena Mas Ardi ini sekarang juga sudah banyak banget usaha-usahanya. Kalau sekarang apa aja Mas? Yang ada, yang jalan, yang terbaru. Ya, Bikin apa namanya dealer dealer sepeda listrik. sepeda listrik. Sepeda Itu kan pasti jauh banget ya. Kalau tadi ngomong kuliner, event, terus kafe dan lain-lain. Lah ini kalau tiba-tiba jadi penjual otomotif gitu kan. Nah itu gimana tuh Mas? Kok kecetus? Aku pengen jualan ini. Apakah karena emang lagi rame, ataukah karena emang ini ada celahnya nih? Satu ada celahnya, satunya ada momen pas gitu yang bisa Mas Ardi masuk gitu Mas. Itu awalnya saya ditawarin sama temen, Mm-mm. ya kan. Kebetulan di situ posisi saya sebagai CEO. Oh gitu. CEO bukan pribadi. Ya. Ya kan, saya di situ mengelola semuanya, Mm-mm. mulai dari manajemen, membuat sistem yang ada di dealer itu, Mm-mm. itu menjadi tanggung jawab saya. Oh gitu. Nah, begitu ditawarin seperti itu, langsung saya pelajarin Oh masalah prospeknya gimana, ya kan, marketnya itu siapa, terus di bumi juga kulturnya bisa masuk nggak dengan produk itu, gitu. ya kan? Betul. Awal kita sedikit Pesimis. karena habit di daerah Brebes Selatan dengan kondisi jalur, Betul. yang Pegunungan, naik turun segala macam gitu ya. ya itu Cocok PR, apa enggak gitu ya? PR bagi kita agar penjualan tetap bisa Berjalan. maksimal. Oh gitu. Itu 20 hari saya menggarap membuat sebuah sistem itu sendirian, Sendirian Mas? full dari pagi sampai malam itu setiap hari. Bagaimana saya harus belajar tentang kelemahan sepeda listrik itu seperti apa, pertanyaan-pertanyaan yang nantinya ditanyakan sama customer itu apa, itu harus benar-benar kita pelajari. Oh sampai Membuat segitu sebuah ya? tim, iya. Oh, Nanti kita harus fokus selama 20 hari itu. Nah, tanggal 1 saya udah oke bahwa saya siap untuk menerima itu. Tanggal 20 saya sudah buka. Oh gitu. Itu kuncinya Mas ya? Kuncinya sampai garap layout, ya, membuat layout, mengatur admin itu kerjanya harus seperti apa, mekanik itu harus seperti apa, pembuatan SOP segala macam itu saya garap dalam waktu 20 hari. 20 hari. Luar 20 biasa. hari itu full. Pembisnis itu kayak gini dong. Harus lengkap, harus siap dan harus berani bertanggung jawab. Iya. Bener betul, nggak? Hari betul. ini daging banget ya obrolannya. Orang aku guyon-guyon kayak aneh barang mau serius. Ya, bongkar. Sebenarnya yang lagi mencuri ilmu ya sebenarnya. Karena saya juga berbisnis, kok Mas Ardi hebat banget. Amin. Kita harus curi ilmunya. Caranya podcast. Dong ngomong langsung terus bakal jenis kayak gitu. Tapi mungkin itu menjadi manfaat ya Mas. Iya, iya betul. Inspirasi Inspirasi, untuk kita semua. Kayak radio kayak untuk
Mas, udah kayaknya udah panjang nih. Udah berapa menit Mas Sarwo? Wah, orang itu. Ya lah, nanti kita bisa ngobrol lagi dengan cerita-cerita yang lain, dengan obrolan-obrolan yang lain. Mas, closing dong, Mas, untuk closing Mas. Kasih apa namanya ya? Penutup lah untuk teman-teman semua, untuk yang nonton ini atau teman-teman yang sedang mulai belajar berbisnis, Mas. Monggo. Untuk kita menggapai sebuah masa depan, ya banyak cara yang bisa kita lakukan. Tidak harus melalui jalur formal, kita harus sekolah tinggi atau apapun ya. Banyak cara lain, apalagi dengan adanya kita digital ya, informasi yang sangat luar biasa di internet bisa kita manfaatkan. Yang penting kita mau berusaha, ya kan. Intinya di situ. Setelah kita tercetus ide untuk membuat sebuah usaha, langsung kita jalankan. Disitulah kamu akan menemukan sebuah kasus-kasus baru yang harus kamu tangani, ya kan. Langsung kamu pelajari, evaluasi, insya Allah hasil akan mengikuti. Betul, mantap banget. Yang satu lagi harus fokus dan harus bertanggung jawab. Harus bertanggung jawab. Betul banget. Karena kalau nggak fokus, nggak bertanggung jawab, ambiar kabur. Ini Mas, terakhir. Tadi kan udah terakhir tuh. Ya. Ini promo deh. Boleh. Untuk beta ya. Ya. Beta e-bike ya. Beta e-bike. Monggo Mas. Ya. Beta e-bike. Beta e-bike itu adalah salah satu distributor sepeda listrik dan motor listrik yang di Bumiayu. Harga paling murah, terlengkap, dan bergaransi. Asik. Ada di Jalan Raya Jatisawit. Ada promo nggak Mas? Ada promo nggak? Banyak sekali. Setiap bulan kita selalu menggunakan promo-promo yang menarik. Bisa ngecek di mana Mas? Di depan Makam Pahlawan, Jalan Raya Jatisawit, depan Makam Pahlawan. Makam Pahlawan. Kalau misalkan yang nonton ini online di Jakarta, pengen lihat ada di mana? Ada di Instagramnya Beta e-bike Bumiayu, atau di TikTok sama aja Beta e-bike Bumiayu, dan di Facebook Beta e-bike. Itu semuanya ada semuanya. Ada nomor WhatsApp kali? Ada nomor WhatsAppnya di 0856 4015 0909. Oke, terima kasih Mas Ardi udah ngobrol hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Rido di acara apa Mas Arwo? Ora di Maha Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun. Terima kasih.